lafadz sharih dalam tolak itu ada 3. Tetapi para ulama yang lain dalam kitabnya itu menyebutkan ada 5. Ada tambahan dari yang disebutkan dalam kitab ini. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam taman dari taman-taman surga, yaitu dalam majelis ilmiddin, dalam pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib. Semoga pertemuan kita, perkumpulan kita pada pagi hari ini mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang nanti pada hari kiamat kita harapkan syafaatnya. Kita sebagai orang yang banyak melakukan dosa sangat membutuhkan syafaat beliau. Karena itulah maka kita mencintai beliau, kita bersolawat kepada beliau. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang tolak sharih dan kinayah. Qala al-muallif rahimahullah, ini sudah kita baca ya, kita baca lagi. Fas-sharihu thalathatu alfadhin. Fas-sharihu mangkautawi tolak sharih iku thalathatu alfadhin, telu pira-pira lafadz. Siji iku at-talaqu lafadz talak, wal firaq cerai, wal firaqu lan lafadz firaq pisah, was sarahu lan lafadz sarah lepas. Wala yaftaqiru lan ora butuh apa sharihut talaqi tolak sharih ila niyati maring niat. Wal kinayatu lan utawi tolak kinayah iku kullu lafdhin, saben-saben lafadz ihtamala kang ngandung kemungkinan makna at-talaqa apa lafadz apa kullu lafdhin at-talaqa ing tolak, wa ghairahu lan liyane tolak, wa yaftaqiru lan butuh apa tolak kinayah ila niyati maring niat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita telah jelaskan tentang bahwa tolak itu ada 2 macam. Dari satu sisi, yaitu dari sisi lafadz yang digunakan untuk menceraikan seorang istri itu ada 2 macam. Yang pertama namanya tolak sharih, dan yang kedua namanya tolak kinayah. Nah, sharih secara bahasa jelas, artinya adalah jelas. Sedangkan yang dimaksud di sini sharih adalah setiap lafadz yang tidak mengandung kemungkinan makna selain hanya makna tolak. Jadi dalam bahasa lafadz itu hanya memiliki makna tolak, tidak memiliki makna selain tolak. Jadi maknanya hanya satu, dan satu itu adalah makna tolak. Ini yang disebut dengan sharih. Dalam kitab ini muallif Al-Qadhi Abu Syuja menyebutkan bahwa sharih, lafadz sharih dalam tolak itu ada 3.
Tetapi para ulama yang lain dalam kitabnya itu menyebutkan ada 5. Ada tambahan dari yang disebutkan dalam kitab ini. 3 tersebut yang disebutkan oleh mu'allif. Yang pertama adalah lafaz tolak. Jadi langsung suami misalnya mengatakan auqa'tu at-talaqa, misalnya alaiki, atau auqa'tu alaiki tolak, saya menjatuhkan tolak kepadamu. Atau langsung si suami mengatakan kepada istrinya, tolak tuki, aku menceraikan kamu, aku mentolak kamu. Atau suami mengatakan anti tolikun, kamu seorang perempuan yang tertalak. Atau suami mengatakan anti mutallaqatun, engkau perempuan yang ditolak. Ini apa namanya, sharih, jelas, karena langsung memang menggunakan kata tolak. Atau terjemahannya termasuk juga sharih. Terjemahan dari tolak itu ya cerai dalam bahasa Indonesia. Misalnya dia langsung mengatakan aku menceraikanmu, aku menjatuhkan cerai padamu, misalnya kamu perempuan yang terceraikan. Nah, ini namanya juga sharihut tolak, tolak yang sharih. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama, yaitu langsung menggunakan kata tolak. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata firaq, menggunakan kata firaqun, yang dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu adalah pisah. Kalau kata tolak terjemahannya itu juga menjadi sharih, tetapi untuk firaq dan sarah terjemahannya tidak selalu itu sharih, bisa kinayah untuk terjemahannya. Tetapi untuk dalam bahasa Arabnya firaq dan sarah itu memiliki makna atau tergolong sebagai tolak sharih jika seseorang menjatuhkan tolaknya dengan 2 lafaz ini. Karena dalam bahasa Indonesia firaq itu artinya pisah, artinya pisah. Kalau sarah itu artinya lepas, ya, hampir sama firaq dan sarah. Ini kalau dalam bahasa Arab tergolong sebagai lafaz yang sharih dalam tolak. Ketika suami itu misalnya mengatakan faraqtuki, misalnya faraqtuki, aku kalau diterjemahkan menjadi aku memisahkan kamu dariku. Lafaz seperti itu kalau dalam bahasa Arabnya faraqtuki, maka itu adalah sharih dalam kufur, sharih dalam tolak ke kufur, karena kemarin kita membahas itu. Atau misalnya dia mengatakan anti musarrohatun, kamu adalah perempuan yang dipisahkan. Ini kalau dalam bahasa Arabnya anti musarrohatun itu adalah sharihut tolak, tolak yang sharih. Kemudian yang ketiga adalah ini yang tadi yang ketiga ya. Yang kedua apa? Firaq, mengatakan faraqtuki, ana faraqtuki, atau anti mufarraqatun, misalnya mufarraqatun, anti mufarraqatun, maka ini juga sharihut tolak. Kalau yang ketiga tadi sarrahtuki atau anti musarrahatun dalam bahasa Arab. Kita contohkan yang dalam bahasa Arab, karena yang kata sarah dan kata firaq itu dianggap sebagai tolak sharih dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa memiliki maknanya adalah kinayah, bukan sharih. Berbeda dengan kata tolak yang itu dalam bahasa Arab
itu adalah sharih dalam tolak, kemudian dalam terjemahannya yaitu kata cerai itu juga sharihun fit tolak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain tiga lafaz tadi, itu para ulama menambahkan 2 lafaz lainnya. Sehingga jumlahnya itu menjadi 5. Yang pertama itu adalah khulu, atau yang ketiga. Yang pertama tambahannya maksudnya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat setelah yang 3 tadi, yaitu kata tolak, kemudian kata firaq dan kata sarah. Yang keempat itu adalah khulu. Misalnya suami mengatakan khala'tuki. Kemarin kita katakan bahwa mayoritas para ulama, bahkan 4 mazhab, semuanya mengatakan bahwa khulu itu adalah tolak. Jadi kalau suami mengatakan khala'tuki, maka ini terjadi tolak. Artinya ini khulu ini memiliki makna tolak. Dan ini adalah sharih dalam tolak. Meskipun ada satu qaul dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau Hanafi, Maliki, kemudian Hambali mengatakan tolak semuanya. Imam Syafi'i juga mengatakan tolak dalam qaul jadid. Tetapi ada qaul Imam Syafi'i yang dirajihkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan tolak itu ada khulu itu adalah fasakh. Sehingga kata khulu itu para ulama memasukkannya juga sebagai kata-kata yang sharih dalam tolak. Ini yang keempat, tambahan yang pertama. Kemudian yang kelima adalah jawaban iya, na'am kalau dalam bahasa Arab, bagi orang yang bertanya. Misalnya ada orang yang bertanya, apakah kamu menceraikan istrimu? Ada orang lain bertanya kepada seorang laki-laki, apakah kamu menceraikan istrimu? Laki-laki itu menjawab na'am. Dia menjawab iya. Maka di sini jatuhlah tolak, dan tolaknya adalah tolak sharih. Karena pertanyaannya itu adalah menggunakan lafaz tolak yang itu adalah sharihun fit tolak. Kemudian jawabannya itu iya, yang artinya apa? Artinya dia mengiyakan tolak itu, dan ini tergolong sebagai tolak sharih juga. Jadi ada 5 lafaz yang dianggap atau masuk dalam kategori lafaz tolak yang sharih. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita jelaskan kemarin bahwa ketika seseorang itu menceraikan istrinya dengan menggunakan tolak yang sharih, lafaz yang sharih dalam tolak, maka jatuh tolaknya. Baik si suami itu berniat untuk menceraikan istrinya atau tidak berniat untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah tolaknya. Karena dikatakan bahwa lafaz sharih dalam tolak itu la yaftaqiru ila niyatin, tidak membutuhkan kepada niat. Sehingga kalau suami mengatakan begitu, mengatakan tolak tuki, anti tolik, anti mutallaqah misalnya, atau sarrah tuki, atau dia mengatakan faraq tuki. Setelah itu dia mengatakan, tadi saya nggak niat menceraikan kamu, saya hanya bergurau saja misalnya, maka tolaknya tetap jatuh. Atau ketika suami dalam keadaan emosi seperti yang kemarin kita contohkan, mengatakan tolak tuki, maka ini juga jatuh tolaknya. Kenapa? Karena lafaz yang digunakannya adalah lafaz yang sharih dalam dalam tolak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin juga kita contohkan dikecualikan mukrah. Kalau yang dipaksa tadi, kalau dipaksa untuk mengucapkan kata-kata sharih dalam
dalam tolak, kemudian dia mengucapkannya, maka di sini dianggap kinayah. Ada orang dipaksa, kamu ceraikan istrimu, kalau kamu nggak menceraikannya, kamu saya bunuh misalnya. Ucapkan anti tolik dengan kata yang sharih dalam tolak. Kemudian karena dipaksa, si suami itu mengatakan kepada istrinya anti tolik atau tolak tuki. Maka di sini apa? Di sini dilihat. Nah, karena dia mukroh. Bagaimana hatinya? Apakah dia berniat untuk mentolak istrinya atau tidak? Jika dia berniat untuk menceraikan istrinya, maka jatuh tolaknya. Jika dia tidak berniat untuk menceraikan istrinya, maka tidak jatuh tolaknya. Padahal dia menggunakan lafadz yang sharih dalam tolak. Tetapi ini pengecualian karena dia adalah mukroh, orang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya dengan ancaman dibunuh atau semacamnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wal kinayatu. Mu'allif mengatakan wal kinayatu kullu lafdhin ihtamala talaqa wa ghairahu. Kinayah itu adalah setiap lafaz yang mengandung kemungkinan makna tolak dan kemungkinan makna selain tolak. Jadi satu kata memiliki dua atau lebih makna. Yang salah satunya itu memiliki makna tolak dan yang lain itu bukan tolak. Nah, secara bahasa kinayah itu biasa diartikan sindiran dalam bahasa Indonesia. Atau kinayah itu kalau dalam bahasa Arab artinya khofa, sesuatu yang samar. Atau bisa berarti kinayah itu menunjuk pada sesuatu yang nggak jelas. Jadi dia memberikan isyarat atau memberikan petunjuk, tetapi petunjuknya nggak jelas. Itu namanya kinayah secara bahasa dalam bahasa Arab. Tetapi di sini dalam bab tolak ini, kinayah itu artinya lafadz, setiap lafadz yang mengandung makna tolak dan makna selain tolak sekaligus. Jadi kata itu bisa berarti tolak, juga bisa berarti makna selain tolak. Dan ini jumlahnya sangat banyak, tidak bisa ditentukan dengan batasan tertentu. Berbeda dengan yang tolak sharih tadi, ada 5 yang disebutkan para ulama, termasuk tolak sharih, lafadz yang sharih dalam tolak. Nah, sementara yang kinayah ini jumlahnya sangat banyak, tidak ditentukan dalam jumlah tertentu karena memang apalagi kalau beda daerah, beda bahasa, nanti akan sangat banyak sekali contoh-contoh yang bisa dikemukakan tentang ini. Misalnya seorang suami, ini kita sebutkan beberapa contoh yang biasa terjadi. Misalnya seorang suami mengatakan anti bariyah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu bebas. Udah, kamu bebas dari saya sekarang. Misalnya si istri bantah terus, kalau diberi nasihat, diberi tahu sesuatu, selalu mulutnya nerocos terus, nggak mau berhenti, nggak mau dia mengalah. Kemudian suaminya karena marah, kemudian dia mengatakan, yaudah kamu sekarang bebas dari saya, terserah kamu. Kata-kata anti bariyah, kamu bebas, ini bisa mengandung beberapa makna. Yang pertama, maknanya adalah makna tolak, artinya dia sudah bebas dari pernikahan, artinya bebas dari suaminya, artinya dia bebas dari pernikahan. Tetapi juga bisa berarti
kamu bebas dari aib misalnya. Bariyatun minal uyub, kamu bebas dari aib. Itu juga bisa berarti seperti itu. Perkataan anti bariyah. Artinya memiliki dua makna, yang satu makna tolak, yang satu bukan makna tolak. Maka di sini dilihat suaminya apa niatnya. Kalau dia niat menceraikan, maka maka berarti jatuh cerai. Kalau dia tidak berniat menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Bisa jadi seperti itu. Karena perdebatan sengit suami dan istri, istri merasa sempurna, nggak punya salah, suaminya kemudian langsung langsung marah, atau di akhir suami langsung mengatakan anti bariyah. Bisa berarti kamu itu memang bersih, kamu itu memang bebas dari air, benar semua. Bisa berarti seperti itu. Tapi bisa berarti anti bariyah, artinya kamu terbebas dari aku, terbebas dari suamimu. Udah kamu nggak ada hubungan dengan suamimu. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka berarti itu berarti cerai. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa Arab lagi mengatakan anti battah. Artinya kamu itu terputus, kamu itu diputus. Bisa berarti di sini tolak, bisa berarti bukan tolak. Jika yang dimaksud kamu itu diputus dari pernikahan, dariku dalam pernikahan, maka itu berarti tolak. Tetapi kalau berarti misalnya kamu diputus dari keluarga, misalnya, maka itu tidak berarti tolak. Jadi jika di sini dilihat, jika dia berniat untuk tolak, maka jatuh tolak. Jika dia tidak berniat untuk tolak, maka berarti tidak jatuh tolak. Karena di sini melihat kepada niat. Contoh yang lain, misalnya suami mengatakan kepada istrinya, tinggalkanlah aku. Tinggalkanlah aku. Suaminya bingung, suntuk atau dengan istrinya karena sebab-sebab tertentu, kemudian udah tinggalkan saya. Suami mengatakan begitu kepada istrinya. Dalam bahasa Arab dia mengatakan da'ini, tinggalkanlah aku. Maka ini juga memiliki dua makna, makna tolak dan makna selain tolak. Kalau tolak berarti tinggalkan seterusnya. Kalau tinggalkanlah aku, mungkin suaminya lagi suntuk, nggak mau diganggu, sehingga suruh tinggalkan dari tempat itu saja. Bisa berarti seperti itu. Maka di sini juga membutuhkan kepada niat. Atau misalnya suami itu mengatakan, misalnya mengatakan la hajatali fiki, atau la ahtaju ilaiki, aku tidak butuh kepadamu, saya udah nggak butuh lagi kamu, misalnya. Maka kata-kata saya tidak butuh lagi kepadamu bisa berarti nggak butuh selamanya, kemudian berarti cerai. Atau sekarang saya nggak butuh kamu, mungkin nanti malam atau besok saya butuh lagi, bisa berarti seperti itu. Maka di sini apa? Ini juga namanya kinayah, karena memiliki makna ganda, makna tolak dan makna selain tolak. Atau contoh yang lain, misalnya suami mengatakan kepada istrinya, kamu pulanglah ke orang tuamu, misalnya. Ketika suami mengatakan seperti ini bisa memiliki makna pulang seterusnya, dengan pengertian suami menceraikannya, atau pulang sementara, sementara waktu ke sana, biar karena sudah lama nggak pulang sehingga suruh pulang ke rumahnya. Nah ini, atau suruh karena orang tuanya sakit atau orang tuanya nyuruh pulang, kemudian suaminya mengatakan kepada istrinya, kamu pulanglah ke orang tuamu. Kebetulan pas bertengkar sehingga nadanya itu seakan-akan memiliki makna apa? Memiliki makna cerai. Memiliki dua makna. Yang seperti ini namanya kinayah.
Atau seseorang laki-laki suami mengatakan anti, misalnya alayya haramun, anti alayya haramun. Artinya di sini seakan-akan dia mengharamkan untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut yang itu istrinya. Berarti kalau seakan-akan dia menceraikannya, karena kalau sudah diceraikan kemudian bukan istrinya lagi, maka si perempuan itu haram bagi laki-laki itu, seakan-akan seperti itu. Tetapi ini kata ini juga bisa berarti bahwa saya mencegah diri saya untuk menggaulimu, bukan berarti meskipun halal tetapi saya tidak menggauli kamu. Yang ini berarti bukan berarti tolak. Maka ini kembali kepada lafaz atau kembali kepada niat dari suami tersebut. Jika suami itu berniat untuk menceraikan istrinya, maka jatuh cerai. Jika suami tidak berniat untuk menceraikannya, maka tidak jatuh cerai. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, yang itu bisa bisa bermacam-macam daerah. Mungkin perkataan suami dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab akan sangat banyak. Yang kita contohkan tadi itu yang umum terjadi, yang banyak terjadi diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Kalau suami mengatakan misalnya sedang bertengkar, kemudian suami ingin berhenti bertengkarnya itu, kemudian dia mengatakan barakallahu fiik. Dia mengatakan begitu. Barakallahu fiik. Artinya udah nggak usah diteruskan, didoakan barakallahu fiik. Maka di sini apa? Itu bukan sharih, juga bukan kinayah. Itu doa. Meskipun di sini dia mengucapkan doa itu dalam keadaan misalnya marah. Dia mengatakan barakallahu fiik. Maka ini bukan tolak, sama sekali bukan tolak, karena tidak mengandung dua makna, juga tidak mengandung satu makna, sama sekali tidak mengandung lafaz tolak, meskipun itu misalnya diucapkan dalam rangka suami tidak ridho atau sedang marah terhadap istrinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian termasuk kinayah juga itu apabila seorang suami itu menceraikan istrinya misalnya melalui surat. Melalui surat, kalau dulu surat, sekarang nggak ada surat. Suratnya surat SMS pendek, atau melalui SMS, melalui WA dan sebagainya. Dia menceraikannya meskipun dengan menggunakan lafaz yang sharih dalam tolak, maka itu dianggap kinayah. Misalnya di SMS dia mengatakan aku menceraikanmu misalnya. Maka di sini apa? Istrinya membacanya, maka di sini kinayah, ditanya suaminya, kamu apa maksud kamu, niatnya apa? Jika dia mengatakan saya menceraikan kamu, maka itu berarti jika niat tolak, niat cerai, berarti jatuh tolak. Jika tidak niat cerai, maka tidak jatuh tolak. Ini kalau dalam bentuk tulisan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita tambahkan sebuah faedah yang terkait dengan masalah ini. Banyaknya munculnya hal-hal yang seperti ini, yaitu baik itu perceraian dengan menggunakan lafaz yang sharih, ataupun lafaz yang kedua tadi, lafaz yang kinayah. Itu kan banyak rata-rata karena terjadi cekcok di antara suami istri, pertengkaran di antara suami istri. Itu yang sering terjadi, sampai suami mengatakan kamu pulanglah, sampai suami mengatakan aku nggak butuh kamu lagi, sampai suami mengatakan misalnya kamu haram bagi saya, atau suami mengatakan udah kamu bebas. Sampai suami mengatakan seperti itu kan tanda-tanda
kejengkelan, tanda-tanda kejengkelan dari seorang suami kepada istrinya. Nah, dalam sebuah keluarga hendaknya itu tidak terjadi. Meskipun nihil percekcokan atau pertengkaran suami istri itu ya sangat sulit. Terkadang ada masalah, terkadang ada cekcok kecil, itu bisa saja terjadi. Artinya mungkin, sesuatu yang mungkin terjadi. Sangat nihil, sama sekali tidak ada ada perdebatan, ada perbedaan pendapat, itu sangat sulit. Biasanya selalu saja ada, tetapi jangan terus-menerus ada. Diusahakan jangan terus-menerus ada. Kalau sebagai bumbu-bumbu kecil dalam berkeluarga, kemudian si suami memiliki pendapat A, si istri punya pendapat B, kemudian gontok-gontokan, tetapi harus segera sadar bahwa itu nanti akan berakibat yang tidak baik. Maka di sini suami istri hendaknya bisa berusaha untuk menghindarkan seringnya pertengkaran dan cekcok, debat yang tidak bermanfaat di antara keduanya. Kalau ingin memperoleh sebuah keluarga yang nanti langgeng, dengan pengertian tidak terjadi perceraian di antara keduanya. Karena pernikahan ini adalah jika dia berlangsung sampai mati, bisa nanti sampai di surga. Artinya terjadinya perceraian di dunia berarti perceraian juga nanti di surga. Dia tidak akan menjadi suami istri nanti di akhirat. Sehingga dia kalau mencintai istrinya atau suami mencintai istrinya atau istrinya mencintai suaminya, maka apalagi sudah memiliki anak, harus berusaha untuk menjaga keluarganya dari hal-hal yang bisa menimbulkan perdebatan, percekcokan, pertengkaran di antara suami istri. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, meskipun banyak, tetapi kita singkat karena ini hanya tambahan faedah saja. Yaitu sesuatu yang harus dipegang oleh suami dan sesuatu yang harus dipegang oleh istri. Sesuatu yang harus dipegang oleh suami adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang maknanya dan pergaulilah istri-istri itu dengan baik. Ini yang harus menjadi pegangan oleh suami, yaitu bahwa suami itu harus mampu bergaul dengan istri dengan baik. Misalnya dalam berkata-kata jangan kasar, jangan mencaci, jangan merendahkan, jangan mencela dalam ucapan. Dalam perbuatan, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa tersinggung si istri itu, atau si istri itu menjadi terhina dan seterusnya. Dalam hal perbuatan, ucapan dijaga, sikap dan perbuatan harus dijaga agar istri itu nyaman dengan pergaulannya dengan suaminya. Artinya suami harus menjaga akhlaknya, berbuat baik terhadap istrinya dalam berbicara dan dalam bersikap. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu yang pertama. Juga harus ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dalam riwayat lain, wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan saya Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Ini hadis ini menunjukkan bahwa kriteria baik dan buruknya seorang laki-laki
itu adalah dari seberapa baik dia terhadap istrinya. Jika dia adalah orang yang baik terhadap istrinya, maka ini pertanda orang ini adalah orang baik. Tetapi jika orang ini tidak baik terhadap istrinya, maka berarti orang ini tidak baik kepada bukan orang baik, meskipun dia baik kepada orang lain. Karena ada orang dalam masyarakat, dalam pergaulannya, dia baik kepada tetangga-tetangganya, dia baik kepada orang lain, tetapi kepada istrinya dia tidak baik dalam ucapannya, tidak baik dalam perbuatannya. Akhlaknya tidak baik kepada istrinya, tetapi baik kepada orang lain. Maka orang yang seperti ini, juga laki-laki seperti ini, tidak termasuk orang yang baik. Dalam agama tidak tergolong sebagai orang yang baik. Karena orang yang baik, orang yang paling baik kata Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kalau dia baik terhadap istrinya, biasanya juga baik kepada orang lain. Tetapi kalau baik kepada orang lain, belum tentu seseorang itu baik terhadap istrinya. Nah, karena itulah kalau mau tahu tentang seberapa baik seorang laki-laki itu, maka bertanya kepada istrinya. Nah, bagaimana? Kalau istrinya mengatakan suami saya adalah orang yang baik, maka berarti dia baik betulan. Nah, dia baik betulan. Kalau istrinya mengatakan suami saya bukan suami yang baik, maka berarti dia nggak baik betulan. Nggak baik di dalam, nggak baik di luar. Memang orang yang nggak baik. Kenapa? Karena parameternya adalah parameter kebaikan seorang laki-laki itu apabila seorang laki-laki itu baik terhadap istrinya. Tentu penilaiannya tidak mutlak pada istri, ya. Karena ada orang yang ada istri yang dibaiki terus oleh suaminya, tetapi dia tetap ngomong nggak baik. Ada yang seperti itu, suaminya terus berbuat baik kepada si istri, tapi istrinya ngomong nggak baik. Yang dikatakan dalam hadis apa? Tungkirnal ashir. Nah, karena kalian, kata Nabi, ketika ditanya kenapa banyak perempuan yang menjadi penduduk neraka, di antaranya jawaban Nabi, li'annakunna tungkirnal ashir, karena kalian kaum perempuan itu banyak mengingkari kebaikan dari suami. Nah, setiap hari diberi nafkah, sekali telat dia bilang nggak pernah dikasih misalnya. Setiap hari baik terhadap istrinya, sekali-kali tidak baik, kata dia kamu nggak pernah berbuat baik kepada saya. Itu namanya mengingkari kebaikan yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Nah, artinya kalau seorang laki-laki dia sudah berbuat baik, menggauli istrinya, bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka dialah laki-laki yang baik. Dan Rasulullah mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dibuat pegangan ya oleh seorang laki-laki dalam kehidupan berkeluarga. Jika suami terus ingat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bahwa dia harus bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan penuh kerendahan hati, kemudian dengan tawadhu, tidak sombong dan seterusnya, maka ini akan menjadi kebaikan dalam keluarga itu. Kalau dia juga ingat tentang parameter kebaikan bagi seorang laki-laki, yaitu apabila dia baik kepada istrinya, maka ini juga menjadi penyebab dari kebaikan dia dalam berkeluarga. Kemudian bagi istri secara umum apa? Secara umum ini kita fokus kepada satu hal. Tetapi secara umum ya ketika suami menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya. Secara umum juga bagi istri itu apabila si istri menjalankan kewajibannya terhadap suami.
Nah, secara khusus yang harus diingat oleh seorang seorang istri, kalau tadi suami, sekarang seorang istri, yang harus diingat adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahaqqun nasi bil mar'ati zaujuha. Itu yang harus diingat, bahwa orang yang paling berhak terhadap seorang perempuan itu suaminya. Orang yang harus lebih ditaati, orang yang harus lebih dihormati, lebih diagungkan dari yang lainnya, itu adalah suaminya. Itu harus diingat oleh seorang istri, bahwa suami itu bagaikan raja bagi si istri, yang harus dimuliakan, yang harus dicari ridhonya. Karena disebutkan dalam hadis lain bahwa apabila ada ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang dia mati dalam keadaan suaminya ridho terhadapnya, maka dia masuk ke dalam surga. Misalnya ada seorang perempuan, seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya mengatakan, istri saya ini istri yang baik, istri yang solehah, maka perempuan itu akan masuk ke dalam surga dengan perkataan, dengan ridhonya suami atas istrinya. Nah, suaminya ketika istrinya mati mengatakan, istri saya adalah istri yang solehah, maka ini apa? Ini pengakuan suami bahwa istrinya adalah istri yang baik. Maka ini menjadi penyebab si istri itu akan masuk ke dalam surga. Berarti ridho dari suami itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi seorang perempuan. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeluarga, seorang perempuan misinya itu harus mencari ridho suami. Tentu selain ridho Allah. Nah, karena ini sesuatu yang diperintahkan juga oleh Allah, untuk taat terhadap suami, untuk mendapatkan ridho dari suami. Jadi misi hari-hari, sehari semalam, setiap harinya itu selalu berpikir bagaimana suami saya itu ridho terhadap saya, sehingga sewaktu-waktu saya mati itu suami saya mengatakan, saya ridho dengannya, dia adalah orang yang baik, istri saya adalah istri yang baik. Nah, ketika itu didapatkan oleh seorang istri, maka dia akan mendapatkan kebahagiaannya, dan nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Jadi bagi seorang perempuan untuk masuk ke dalam surga itu terasa mudah. Nah, ini tentu setelah iman, ya, kita berbicara setelah iman, karena iman itu adalah syarat dari diterimanya amal soleh, syarat dari masuk ke dalam surga. Kuncinya surga itu iman, iman yang benar berdasarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, setelah itu di antara amalan yang memudahkan bagi seorang perempuan untuk bisa masuk ke dalam surga itu adalah dengan ridhonya suami. Karena itu kalau seorang perempuan sudah jadi istri, dalam pikirannya setiap hari, setiap waktu dalam pikirannya adalah bagaimana suami saya ridho terhadap saya. Di satu sisi suami tidak semena-mena, karena suami ingat wa ashiruhunna bil ma'ruf, kawinilah istrimu dengan baik. Dia ingat suami itu, sehingga suami selalu baik terhadap istrinya. Sementara istrinya selalu ingat bahwa ahaqqun nasi, bahwa orang yang ahaqqun nasi bil mar'ah, orang yang paling berhak terhadap seorang perempuan adalah suaminya. Dia juga ingat bahwa ridho suami itu menjadikan dia akan masuk ke dalam surga. Maka ini akan tercipta sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat baik. Tidak akan terjadi pertengkaran yang sampai memuncak, sampai suami mengatakan, kamu pulanglah,
ke orang tuamu, saya nggak butuh kamu lagi, kamu bebas. Nggak akan ada muncul perkataan-perkataan seperti itu, apalagi sampai muncul tolak sharih di tengah-tengah kemarahan. Nah, kalau keduanya itu memahami ini. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain itu disebutkan, ini hanya untuk memperkuat bahwa seorang perempuan itu ketaatan terhadap suaminya itu menjadi sangat penting dalam rangka untuk masuk ke dalam surga. Dikatakan ada 5 jika seseorang itu dikatakan dalam hadis idza shallat khamsaha, jika seorang perempuan itu sholat 5 waktu, nggak sholat lainnya, hanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Si istri itu nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat lail, nggak pernah sholat rawatib misalnya. Disebutkan dalam hadis idza shallat al-mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, nggak puasa lainnya, hanya Ramadan saja, wa hasunat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, tidak berzina, wa ata'at ba'laha, kemudian perempuan itu taat terhadap suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, maka dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mau pintu yang sana, mau pintu yang sana, mau pintu yang sana, terserah masuknya lewat mana saja. Luar biasa. Bagi seorang perempuan, jika dia dalam benaknya, dalam pikirannya adalah ridho suami, sementara suami dalam pikirannya adalah bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik, maka itu akan tercipta kebahagiaan di dunia, terlebih nanti di akhirat. Tetapi jika enggak, suaminya ingatnya terbalik, bahwa suaminya yang diingat adalah hadis Nabi tadi, bahwa ahaqqun nasi, bahwa orang yang berhak atas seorang perempuan adalah suaminya. Dia tidak ingat bahwa suami harus bergaul dengan istrinya dengan baik. Akhirnya apa? Suaminya kemudian menjajah istrinya. Istrinya dijajah. Semuanya serba dipaksa dan sebagainya, karena kamu harus taat kepada saya, kamu harus cari ridho kepada saya. Suaminya begitu, sehingga semua hal dipaksakan terhadap si istri. Nah, sementara istri yang diingat harus wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu harus bergaul dengan saya dengan pergaulan yang baik. Dibalik, yang diingat itu dibaik, sehingga yang muncul apa? Tuntutan. Si istri menuntut suaminya untuk bergaul, menggaulinya dengan pergaulan yang baik, sementara dia tidak berpikir bahwa dia harus mencari ridho suaminya. Sementara si suami yang dipikir harus istri harus taat kepada suaminya, dia tidak ingat bahwa seorang suami itu harus bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik. Terbalik, terbalik dan salah pemahaman. Jika terbalik kemudian tidak salah pemahaman, tentu juga tidak masalah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai tambahan faidah, karena kita ketika membaca beberapa contoh yang dikemukakan oleh para ulama, termasuk yang kinayah, tolak kinayah ini kebanyakan adalah muncul dari sebuah permasalahan antara suami istri, pertengkaran di antara suami istri, sampai kemudian keluar kata-kata saya nggak butuh kamu lagi. Itu kata-kata yang berat bagi si istri, meskipun itu kinayah. Ketika suami sampai mengatakan udah kamu bebas, itu sudah di hati istri sudah sangat berat. Ketika si suami misalnya udah kamu pulang aja, ini sudah sesuatu yang berat bagi si istri itu. Nah, ini kata-kata ini tidak mungkin muncul apabila tidak terjadi
saling tidak mengerti di antara keduanya. Suaminya tidak paham bagaimana harus bersikap kepada istrinya, istrinya juga nggak paham bagaimana dia harus bersikap kepada suaminya, sehingga terjadi permasalahan di antara keduanya yang sampai menimbulkan saling marah atau saling emosi, yang kemudian muncul kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang kemudian bisa menimbulkan penyesalan di belakang hari. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dan sedikit tambahan faidah kita bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.